Nggak, untuk menolong orang harus memiliki kekuatan energi yang begitu andal gitu loh, Mbak. Seperti itu. Sehingga tentang pengasihan sebenarnya saru dibicarakan di dalam media. Karena itu di bawah pengasihan itu pun sulit dibuktikan. Misalkan merasa punya pengasihan terus kemudian diperintahkan, coba kalau kamu bisa ada perempuan cantik anaknya orang kaya itu coba diikat agar mereka mencintai kamu, itu sulit, Mbak. Sulit. Wes kena kayak anak wong sugih katanya gue itu sulit. Kenapa itu, Mbak? Ya sulit, Mbak, itu, Mbak. Tapi juga bisa terjadi itu. Kalau misalkan Tuhan mengabulkan walaupun anaknya orang kaya, orang besar, kalau memang diridhoi dengan mudah saja, tidak sulit sama sekali itu. Bahkan kalau sudah misal orang yang memiliki pengasihan, memiliki ilmu pengasihan, terus dihina orang, semakin manjur, Mbak. Malah justru makin manjur. Iya, semakin manjur. Kok dihina orang, kamu soalnya opo, jangan itu kadang-kadang justru malah manjur. Tapi karena hatinya itu sakit hati. Iya, sakit hati. Tenanan kata. Iya, tenanan. Jadi tidak boleh di drama. Di drama Tuhan itu tahu drama kita. Jadi yang asli dibenci, dihina, dibully yang asli itu punya kelebihan. Dan tentang banyaknya pengasihan, banyak ilmu-ilmu yang seperti itu bisa dipergunakan untuk menolong orang. Banyaknya pengasihan juga bisa untuk dibikinkan untuk yaitu menolong orang seperti orang yang sulit untuk mencari jodoh, itu juga bisa dibantukan itu. Efek samping dari misalkan kita menggunakan pengasihan itu pripun, Mbak? Ya, sebenarnya ilmu pengasihan itu kan ilmu dilarang oleh aturan manapun. Jadi ilmu agama pun juga melarang orang belajar pengasihan itu. Ilmu Jawa juga demikian dilarang, nggak boleh. Karena kalau mereka memiliki pengasihan, akhirnya mereka semena kepada orang, akhirnya mereka pada rata, sehingga pesan daripada gurunya jangan sampai untuk menyakiti orang, jangan sampai untuk ngenek wong. Akhirnya karena nafsu manusia akhirnya lupa dengan pesan dari gurunya. Akhirnya gonta-ganti pasangan. Terus akhirnya lama-lama namanya mereka menjadi nama yang buruk. Karena yang namanya orang berganti-ganti pasangan itu jelas itu tidak baik. Sehingga dianggap orang itu orang nakal, Mbak. Baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau orang gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, itu jelas dinilai oleh masyarakat menjadikan manusia yang buruk. Sehingga walaupun mereka memiliki hal-hal tertentu atau memiliki pengajaran yang andal, setidaknya tidak dipakai untuk kebutuhan pribadi itu, Mbak. Tidak boleh dibangga-banggakan, tidak boleh dipamerkan, seperti itu, Mbak. Cara membedakan ini pengasihan ini dibantu oleh malaikat Allah atau mungkin pengasihan ini dibantu oleh jalur-jalur kegelapan, itu gimana cara membedakannya? Mudah saja, apabila ada orang yang memiliki pengasihan, mereka dibantu jin dan mereka benar-benar anugerah dari Tuhan. Kalau mereka dibantu oleh jin, maka mereka jarang sekali gagal. Setiap mereka membaca mantra langsung kena, baca mantra kena, baca mantra kena. Tapi kalau itu anugerah dari Tuhan, kadang kena, kadang tidak, kadang berhasil, kadang tidak. Yang pertama. Yang kedua, biasanya kayak ilmunya itu mengambil dari ilmu hitam atau ilmu dari setan, itu biasanya condong uraan. Artinya bergonta-ganti pasangan, terus bergonta-ganti menghamili orang, seringnya terjadinya pernikahan yang tidak ada habis-habisnya. Dan mereka rata-rata mereka tidak memikirkan ekonomi, yang penting mereka hanya senang-senang saja. Itu ciri-cirinya. Kalau ilmu putih yang berasal dari guru-guru yang baik, itu pasti ada aturan-aturan yang dilarang, tidak boleh untuk menggunakan ilmu sembarangan. Biasanya mereka yang punya itu tidak dipamerkan orang, justru mereka diam. Kalau tidak diam, mereka kadang-kadang didatangkan sosok orang-orang yang membutuhkan. Misalkan kita tidak jadi paranormal, tapi kalau kita punya ilmu seperti itu, kadang-kadang ada orang yang minta tolong. Padahal kita bukan paranormal, bukan dukun. Kadang-kadang mereka bisa melihat dari cahaya mata kita dan gatuk kita itu. Hingga dia tahu-tahu dia minta tolong gitu. Seperti itu. Jadi sehingga apa yang dilakukan ya kerjakan selalu dia berhati-hati dan dia tidak mau menjalankan perbuatan yang nista. Perbuatan yang nista adalah perbuatan yaitu yang gonta-ganti pasangan, memperkosa orang, menggait orang, menipu orang. Kita misalkan memasang dengan pengasihan kepada orang kaya.
Setelah mereka sudah terjalin, kemudian harta bendanya mereka dihabiskan, karena orang rata-rata memiliki penghasilan itu kan nggak mau bekerja, Mbak. Iya, Mbak. Rata-rata dia bisa menggunakan untuk menggait orang, dan mereka hanya minta-minta kepada orang yang digait itu. Setelah nanti uangnya habis, ganti lagi ya, ngeret bahasanya, ngeret. Itu dari ilmu-ilmu yang sifatnya kesetanan. Tapi kalau ilmu kepangeranan, ilmu kasucen, itu nggak mau, Mbak. Nggak mau hal seperti itu. Kalau ingin nikah, ya nikah saja. Setelah kita membaca mantra, kita berdoa, berhasil, kita langsung dinikahi gitu loh, sampai punya anak dan cucu. Itu seperti itu. Bahkan apabila tersisa, bisa untuk menolong orang. Jadi, menolong orang saja tidak mau mereka itu menolong bentuk kejahatan. Berarti mereka seleksi untuk apa, tujuan untuk apa, itu pasti diseleksi. Kalau tujuan untuk buruk, pasti mereka tidak mau, Mbak. Walaupun diberikan uang berapa juta atau berapa miliar, dia tidak mau, karena ketakutan dengan dendro nirmolo, Mbak. Gitu, Mbak. Lajeng ngeten, Mbak, isu-isu ingkang wonten teng masyarakat niku tirose lek tiyang gadah cekelan niku sedane angel. Nah, kalau misalkan kita memiliki ilmu pengasihan yang handal, apakah ini juga akan mempersulit kita ketika berpulang atau gimana, Pak? Ya, kalau orang memiliki ilmu, mestinya harus mudah matinya itu. Jadi tidak sulit. Kenapa mereka yang memiliki ilmu pengasihan dan sebagainya pematinya sulit? Itu karena tindakan. Sudah memiliki ilmu pengasihan untuk gonta-ganti pasangan, untuk menipu orang, ngeret orang. Nah, akhirnya mereka tersiksa untuk matinya sulit itu karena pakartinya atau tingkahnya atau perbuatannya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengasihan atau ilmu yang lain, mereka dipergunakan menolong orang dan mereka bertujuan baik, tentu matinya pun juga tidak sulit, Mbak. Jadi tidak akan pengaruh kepada kematian, Mbak. Kematian itu pun ditentukan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak boleh. Banyak sekali orang-orang jahat matinya mudah. Banyak sekali orang-orang yang baik sekali budinya, agamanya baik sekali, ternyata matinya sulit. Sehingga kita tidak bisa memprediksi tentang kematian orang. Tapi untuk pelajaran, barang siapa yang mereka berbuat baik, tentu matinya dengan mudah. Itu rumusnya seperti itu. Iya, terus kemudian Mbak, yang di masyarakat itu seringkali saya dengar bahwasanya, yaitu kalau misalkan ada orang yang matinya sulit, itu pasti ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari, kemudian kunci-kunci yang dia miliki harus dilepas semua, terus baru dia bisa meninggal dengan mudah. Itu gimana, Pak, namanya? Ya, karena ilmunya dipakai untuk kejahatan. Misalkan ada sosok seseorang yang praktisi, misalkan mereka punya ilmu yang andalan, berhubung ekonominya lemah, kesulitan untuk mencari uang, kesulitan untuk mencari pekerjaan, mereka menggunakan ilmunya dengan dalih. Misalkan ada orang sakit, maksudnya dia misalkan sakit kanker, terus nyatakan katanya disantet orang. Ada lagi orang sakit liver, perutnya kembung, membesar, buncit, katakan bendung segoro, kena sakit bendung segoro. Padahal sih mereka juga tahu ini penyakitnya medis, tapi mereka menipu agar kita mendapatkan uang. Inilah dendro nirmolo yang akan kita terima. Suatu zaman kita akan mati dan tersiksa dengan dirinya karena berdosa kepada orang yang ditipu itu. Itu loh, Mbak. Sehingga ilmu itu tidak mempersulit kematian. Yang mempersulit adalah pakartinya, pekerjaannya atau tingkahnya itu, Mbak. Itu. Ya, teman-teman, jadi inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita membahas kepengasian hingga merembet sedikit bagi betul apa-apa, ya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Sebelum kita tutup, Mbak, mungkin ada yang ingin sampaikan lagi? Ilmu yang paling baik adalah ilmu kepangeranan, ilmu ketuhanan, ilmu ketakwaan, sehingga seperti pengasihan, kekebalan, dan lain-lain merupakan simpangan-simpangan dari ilmu. Karena nenek moyang kita atau bahasa yang mengatakan bahwa ilmu dibagi dua, kepangeranan dan kepamer-pameran. Kepangeranan memiliki, mereka hanya mengagungkan Tuhan, mereka berjalan, berbicara, mereka bertindak, apapun yang dilakukan mereka selalu menyanjung nama Tuhan, dan selalu apa yang dikerjakan mereka bertaat kepada Tuhan. Apabila yang dikatakan kepamer-pameran, mereka senang memamerkan dan perilakunya mereka selalu berdosa-dosa dan selalu berdosa, selalu membuat kemurkaan. Ilmu kepamer-pameran condong mereka senang dipuji orang, misalkan kasaktian, kadegdayan, kasantikan, dan sebagainya, yang ininya mereka ingin dipuja orang. Sehingga ilmu Jawa itu dibagi dua, kepamer-pameran dan kepangeranan. Kalau kepangeran bersebab kepada Tuhan Sama Esa,
ilmu kepangeranan peligi, yaitu berbakti pada Tuhan, bersujud pada Tuhan, bersembah pada Tuhan. Kalau ilmu kepamer-pameran adalah ilmu-ilmu yang bersifat ingin disanjung orang, sehingga kategori ilmu pengasihan itu termasuk atau tergolong daripada ilmu kepamer-pameran. Namun apabila mereka sudah tahu bahwa ilmu pengasihan itu kepamer-pameran, maka apabila dipakai untuk menolong orang, menjadikan ilmu kepangeranan. Paham Mbak itu Mbak? Paham Mbak. Ya. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan terus ikuti setiap video dari Mbak Kendel Jawa Montrol supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mbak Kendel sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Cukup sekian teman-teman, sugeng dalu, salam rahayu. Rahayu, sugeng rahayu Kang Pinanggih. Amin.